Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nisa Sabrina dengan NIM 401200130. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Iklan Brand Ambassador dan Citra Merek terhadap minat beli konsumen generasi Z di Ponorogo pada produk Scarlet Whitening. Pada poin pembahasan kali ini ada 3, yaitu latar belakang, landasan teori, dan juga metode penelitian. Untuk latar belakangnya, minat masyarakat akan permintaan produk dari perawatan dan kecantikan yang semakin tinggi menjadikan banyak perusahaan yang muncul untuk memenuhi permintaan yang ada. Dengan banyaknya persaingan yang ada, maka perusahaan harus menerapkan suatu strategi yang dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Ditinjau dari usia perusahaan yang terhitung masih baru, Scarlet Whitening dapat bersaing dengan perusahaan kosmetik lain yang sudah ada. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Scarlet Whitening mampu untuk bersaing dengan brand perawatan dan kecantikan milik luar negeri yang sudah terkenal lebih dulu. Kesuksesan yang diraih oleh Scarlet Whitening tentunya tidak terlepas dari strategi pemasaran yang digunakannya. Perusahaan harus mampu dalam mengidentifikasi target pasarnya, karena minat konsumen merupakan hal yang berarti bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga perusahaan harus mampu menjawab kebutuhan dan keinginan konsumennya. Minat beli didasarkan pada beberapa faktor, salah satunya yaitu iklan. Periklanan menjadi salah satu faktor penting karena seorang konsumen saat akan membeli produk yang mereka inginkan akan terpengaruh oleh adanya iklan. Penggunaan brand ambassador merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Scarlet Whitening sebagai alat untuk meningkatkan penjualannya dengan menggunakan seorang selebritis uh, yang mempromosikan produk tersebut yang bertujuan sebagai daya tarik dalam meningkatkan minat beli konsumen. Dengan menerapkan daya tarik iklan serta brand ambassador sebagai bentuk komunikasi pemasaran, hal tersebut dapat meningkatkan citra merek yang mana juga dapat mempengaruhi minat pembelian. Jika citra produk baik, maka akan menguntungkan pihak perusahaan, sehingga jika konsumen mengetahui suatu produk yang memiliki citra baik, maka seorang konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang dipasarkan tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Kemudian landasan teori yang pertama yaitu minat beli. Menurut Cottrell dan Keller, minat beli adalah perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Kemudian iklan. Menurut Philip dan Kotler, iklan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Kemudian brand ambassador. Menurut Lea Greenwood, brand ambassador adalah cara yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan terhubung dengan publik mengenai bagaimana mereka benar-benar meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir yaitu citra merek. Menurut Kotler dan Keller, citra merek adalah persepsi konsumen terhadap merek suatu produk yang dibentuk dari informasi yang didapatkan konsumen melalui pengalaman menggunakan produk tersebut. Kemudian metode penelitian, ada rancangan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan peneliti kepada responden yang berminat dalam menggunakan produk dari Scarlet Whitening. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah iklan, brand ambassador, dan citra merek berpengaruh terhadap minat beli generasi Z pada produk Scarlet Whitening. Kemudian selanjutnya yaitu teknik sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan dan karakteristik yang diambil adalah yang pertama, masyarakat berdomisili di Kabupaten Ponorogo. Yang kedua yaitu usia 16 tahun ke atas, dan yang ketiga berminat membeli produk Scarlet Whitening. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu masyarakat generasi Z di Kabupaten Ponorogo yang berminat dalam membeli produk Scarlet Whitening. Sedangkan dalam penentuan ukuran sampel pada penelitian ini, karena jumlah sampel yang tidak diketahui, maka menggunakan rumus Langshow. Dari perhitungan yang diperoleh, yaitu minimal 96 responden. Kemudian peneliti membulatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode kuesioner. Pada pengamatan ini, pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner berupa angket melalui Google Form pada beberapa responden di Kabupaten Ponorogo yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Pada penelitian ini, teknik pengolahan data digunakan melalui perhitungan dengan aplikasi SPSS menggunakan model analisis regresi linier. Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan alat ukur yang telah ditentukan untuk mengukur
variabel yang akan diteliti. Data yang akan dianalisis dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu melalui beberapa pengujian meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikuliniaritas, dan uji linearitas. Sekian presentasi terkait proposal skripsi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.